Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah wa syahrut ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Apa kabar sahabat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kami telah wajibkan berpuasa untuk kaum atau orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Rasulullah SAW juga menyampaikan sebuah kabar gembira. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa hanya mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dikisahkan, dahulu ada dua orang sahabat yang selalu bersama-sama kemanapun dan dalam aktivitas apapun. Ketika Islam hadir, kedua sahabat itu berkomitmen ingin menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian mereka pun berjanji untuk membela Rasulullah SAW di setiap peperangan yang Rasulullah lakukan. Bahkan mereka bercita-cita supaya bisa mati dalam keadaan syahid. Perang demi perang mereka ikuti. Pertempuran demi pertempuran mereka lalui. Qadarullah, hanya satu orang sahabat yang wafat dalam keadaan syahid. Sedangkan satunya lagi hanya terbaring sakit dan 1 tahun kemudian wafat dalam keadaan meregang nyawa dengan penyakitnya. Seorang sahabat bermimpi dunia ini menjadi hancur lebur karena kiamat, dan kemudian manusia digiring ke alam mahsyar, kemudian melewati hisab, kemudian melewati siratal mustaqim, dan akhirnya dikumpulkan di dalam kontora. Di kontora tersebut malaikat mulai mengabsen siapa saja yang masuk surga dengan langsung dan siapa saja yang harus melewati proses penyucian terlebih dahulu. Dipanggillah nama yang pertama, Fulan bin Fulan. Ternyata nama yang dipanggil adalah orang yang meninggal dalam keadaan sakit. Orang tersebut kaget. Kenapa? Karena malaikat kemudian baru memanggil orang yang mati syahid. Sahabat ini berpikir keras, karena keutamaan orang yang mati syahid dalam hadis Rasulullah itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, tetesan darah pertamanya akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Kedua, sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, Allah tampakkan maq'adatu fil jannah, tempat duduknya di surga, kedudukannya di surga. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid itu tidak akan mendapatkan pertanyaan munkar dan nakir. Bahkan yang terakhir, orang yang mati syahid itu tidak akan mengalami atau mendapatkan huru hara kiamat. Namun keempat itu kalah dengan satu orang yang meninggal di tempat tidur dalam keadaan sakit. Kemudian dia pun terbangun dalam keadaan berpikir dan gelisah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian sahabat ini pun mendatangi Rasulullah SAW setelah salat subuh dan menceritakan kisahnya. Kemudian Rasulullah balik bertanya,
Wahai sahabatku, bukankah orang yang mati di tempat tidur itu hidup lebih lama daripada orang yang mati syahid itu? Kemudian sahabat itu menjawab, ya benar ya Rasulullah. Bukankah orang yang mati di tempat tidur itu melewati 1 Ramadan lebih banyak daripada orang yang mati syahid itu? Kemudian sahabat itu menjawab, ya benar ya Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang yang mati syahid itu. Bayangkan, seluruh keutamaan syahid itu kalah dengan 1 bulan Ramadan. Maka dari itu, mari saudara-saudaraku, kita manfaatkan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya ini. Jangan sampai kita keluar, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Masa iya, di bulan yang penuh keutamaan ini, ya, di saat orang-orang beribadah mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan pastikan kita mempunyai mindset agar Ramadan kali ini seolah-olah adalah Ramadan yang terakhir. Karena hakikatnya manusia akan menjadi 3 golongan ketika Ramadan itu datang. Ada orang yang terbaik. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan Ramadan, kemudian mengamalkan seluruh amalan terbaiknya di Ramadan, dan keluar dalam keadaan sukses. Yang kedua, ada orang yang menganggap Ramadan itu hanyalah ritual memindahkan makan semata. Dari yang tadinya makan pagi siang, kemudian dipindahkan ke makan malam dan subuh hari. Dan yang terakhir adalah yang berbahaya adalah orang-orang yang tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan yang mulia, tetapi menganggapnya hanyalah bulan biasa-biasa saja. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.